Another day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pull the rug. Selamat pagi, teman-teman yang di ruangan, yang di Zoom bisa melihat ke kita enggak ya? Oh enggak ya? Oh berarti kita harus di sini ya? Oh, oke. Kelihatan enggak? Di sini Pak Wid. Pak Wid yang di sini, Pak Wid yang di itu. Kita tukeran dulu. Selamat pagi yang ada di Zoom. Mana nih suaranya? Pagi, Bu. Siapa ini? Halo? Dila, Bu. Oh, Dila. Oke, selamat pagi ya. Pagi ini kita kedatangan tamu, namanya Pak Widura. Beliau ini adalah Ketua HIMSI Jaya. Siapa yang sudah tahu HIMSI? Ada yang bisa menjawab HIMSI itu singkatan apa sih? Himpunan Psikologi. Himpunan Psikologi belum lengkap loh itu. Himpunan Psikologi Indonesia. Benar nggak Pak Wid? Betul. Jaya itu Jakarta ya. Jadi, Jakarta Raya. Ya. Jadi chapternya banyak. Di masing-masing wilayah ada. Nah, karena kita itu ada di daerah Jakarta, jadi kita mengundangnya Ketua HIMSI Jaya. Kira-kira demikian. Kita mau bahas apa sih sebenarnya pagi ini? Kenapa kita dikumpulkan? Terutama untuk teman-teman yang sudah mau selesai ya, yang sedang skripsi, yang sedang menunggu wisuda, yang sudah ujian. Sebenarnya untuk apa sih? Kira-kira ada ide enggak teman-teman yang di Zoom? Mana nih yang di Zoom? Kenapa sih? Kalian bertanya-tanya enggak? Apa kira-kira Listi? Mengetahui psikologi yang baru. Bukan psikologi yang baru ya, tapi ada aturan yang baru. Iya, jadi gini teman-teman. Kita punya undang-undang pendidikan dan layanan psikologi ya. Nah, sebagai perubahan ini kan pasti ada masa transisi. Nah, seperti apa nanti dan bagaimana ini teman-teman supaya bisa mendapatkan wawasannya ya, insight-nya seperti apa sih? Karena kan teman-teman ini berada di dalam masa transisi. Jadi supaya nanti ketika undang-undang itu diberlakukan, teman-teman punya perencanaan karir juga menjadi lebih mantap ya. Kita nggak pengen nanti teman-teman lalu terdampak dengan adanya perubahan ini. Jadi kita lebih bisa menyiapkan diri, kira-kira harus ngapain nih kita. Kira-kira gitu ya. Nah, saya tidak akan berlama-lama. Nanti Pak Widura sebagai Ketua HIMSI Jaya dan narasumber kita pagi ini, beliau akan memperkenalkan diri sendiri ya. Kira-kira gitu ya Pak Wid ya. Yeah. Beliau ini teman main saya ketika kuliah S3. Teman senasib seperjuangan. Kira-kira demikian. Monggo Pak Wid, waktunya saya persilahkan supaya tidak terlalu memakan waktu ya untuk ngobrol-ngobrolnya bisa kita lanjutkan nanti. Silakan Pak Wid, Ya, waktunya kami persilahkan. Terima kasih Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Jadi saya diundang ke BINUS ini pertama untuk ngobrol-ngobrol dengan para mahasiswa yang katanya bentar lagi mau lulus nih ya. Suatu kehormatan sebetulnya buat saya bisa diundang di sini ya, untuk sharing. Kalau mungkin saya memperkenalkan dulu ya, nama jelas Widura Imam Mustopo, pasti orangnya orang
yang jelas bukan orang Ambon lah kira-kira gitu. Tapi kalau dibilang saya orang Jawa, karena namanya Mustopo juga saya nggak bisa bahasa Jawa gitu, karena besar saya di Jakarta. Kemudian saya S1 saya itu di Bandung, di Unpad. Kalau S2, S3 saya kebetulan program saya dulu udah psikolog. Ya, jadi S1-nya psikolog, S2-nya ngambil science, S3 kebetulan sama Bu Isti. Ya beruntunglah bisa lulus gitu. Terus kemudian dari segi bidang profesi, gitu ya, dulu kalau di Unpad dulu tuh ada pendalaman. Jadi pendalaman saya sebetulnya psikologi klinis. Saya di tingkat akhir itu ada 3 semester kalau nggak salah 3 semester itu di psikologi klinis. Tapi karena saya bekerja di kebetulan saya ikut wajib militer, jadi saya masuk ke Angkatan Udara, saya bekerja di bidang areanya itu lebih banyak ke human resource, ya. Seleksi, pelatihan, cuman saya beruntung ketika saya waktu itu saya sudah psikolog, beruntungnya saya mempunyai kesempatan untuk mendampingi siswa pilot di flying school di sekolah penerbangan udara di Jogja itu selama 5 tahun. Jadi beruntungnya bisa memahami psikologi ketika diseleksi, terus anak-anaknya gitu setelah dia diseleksi masuk di situ, ya masuk di seleksi kita bener apa enggak gitu dan sebagainya. Di situ bertambah kental bahwa oh iya psikologi itu memang bermanfaat gitu. Artinya untuk alat seleksi, alat psikologi itu menurut saya saat itu ya bagus sekali. Cuman memang metodenya harus paham, harus jelas. Nah, udah pengalaman selama di situ, kebetulan lagi saya punya minat. Jadi gini, kalau dulu ditanya cita-cita nih ke psikologi, saya masuk psikologi itu tapi nggak usah nggak usah dicontohin. Saya termasuk yang accident. Saya kecelakaan karena saya nggak tahu psikologi itu apa. Jadi dulu tuh saya cita-citanya sampai saya di Fakultas Psikologi, Anda bisa bayangkan kalau misalnya saya diterima gitu, di universitas. Jadi dulu saya targetnya itu ada salah satu institut lah di Bandung, itu dambaan kalau anak dari Jakarta sekolah di Bandung. Pasti maksudnya kepengennya ITB, dan saya itu sampai 4 kali. Saya ikut tes dan nggak bisa diterima gitu kira-kira. Nah, tapi saya udah di Fakultas Psikologi ya, jadi saya nggak bayangkan. Waktu itu saya udah tingkat 4, kalau saya misalnya diterima di ITB, saya pindah atau tetap di situ. Kenapa saya masuk psikologi? Karena waktu itu di brosurnya itu ada psikologi industri. Oh ini psikologi sama dengan teknik industri. Saya bilang kan gitu ya. Nah, sama TI. Nah, ini hampir mirip nih kata dia. Saya masuk psikologi. Nah ketika belajar di psikologi, ya benar-benar gambiang ya. Pertama masuk ke situ karena dulu kalau di Unpad itu harus dari Paspa. Berarti teman saya kebanyakan waktu di SMA itu pria, bukan wanita. Masuk ke Fakultas Psikologi kok semuanya perempuan kan gitu ya. Terus belajar filsafat. Pas diajar mungkin masih kenal itu. Mungkin kenal ya tulisannya itu Pater Brouwer, itu salah satu dosen saya. Ngajar filsafat dan dia bilang, saat itu saya agak shock. Karena dia mengatakan, itu Tuhan ada karena ada saya. Itu kan ini ya filsafat dialektika. Gitu. Ya kalau nggak ada yang nyebut Tuhan, nggak ada Tuhan berarti kan gitu ya. Kalau dialektika kan seperti itu. Jadi buat saya shock. Waktu itu shock. Tapi saya terus bisa menyelesaikan Fakultas Psikologi, wajib militer, lebih banyak saya di sekolah penerbangan, sehingga saya lebih banyak mendalami psikologi di area penerbangan. Sehingga ketika saya sampingannya selain di Angkatan Udara, saya juga mendalami atau menjadi investigator di KNKT, di Komite Nasional Keselamatan Transportasi khusus untuk moda penerbangan. Nah di situ akhirnya saya lebih banyak ke mendalami psikologi penerbangan. Ternyata psikologi penerbangan itu termasuk multidisiplin, dan banyak kalau kita ngelihat di Australia atau di Amerika yang masuk ke asosiasi psikologi penerbangan tidak hanya psikolog, ya,
pilot, mekanik dan sebagainya. Terus saya cari di APA, psikologi penerbangan itu basic ilmunya apa sih? Ternyata kalau kita ngelihat di APA itu mungkin di divisi 20 ya, itu dia disebutkan. Dulu namanya itu Applied Experimental Psychology and Psychological Engineering. Kemudian berkembang menjadi Human Factors and Psychological Engineering. Jadi ada bidang yang lebih mempelajari fokus studinya pada interaksi manusia dengan sistem. Ya, sistem sekarang sistem teknologi. Dan yang kita hadapi 5 tahun ke depan adalah interaksi manusia dengan sistem teknologi yang lebih ke automation, artificial intelligence, sama robot. Itu pasti akan merubah pola perilaku kita. Itu jelas. Nah ini yang mungkin fokus studi, kalau kebetulan yang belum bikin skripsi, tema-tema seperti itu tuh menarik. Itu yang berkaitan dengan pengalaman lah. Jadi sekarang saya fokus studi saya lebih banyak memang di bidang investigasi kecelakaan, atau kalau di bidang ininya lebih ke safety ya, ke keselamatan kerja atau terutama di area psikologi. Jadi kalau kita ngeliat dari situ ternyata aplikasi psikologi itu sangat luas. Di dunia ini ahli safety, ahlinya K3, teori-teorinya hampir sebagian besar itu orang psikologi yang mengeluarkan. Jadi berlatar belakang psikologi. Jadi ahli safety di dunia itu rata-rata orang psikologi. Dan ada 1-2 yang orang IT lah. Jadi benar-benar kalau psikologi itu kalau menurut saya beruntunglah gitu ya, Anda mempelajari psikologi. Cuman memang niat kita masuk fakultas psikologi banyak, atau ke belajar psikologi itu kan banyak ya. Ada yang memang ingin pelajari psikologi, ada yang hanya sekedar menyenangkan orang tua, ada yang sekedar menyenangkan tetangga, gitu. Ada juga yang berobat jalan. Jadi mudah-mudahan sih apapun minat di awal, ketika nanti kita lulus ini adalah profesi yang profesi yang cukup membanggakan. Ya. Nah, dengan perkembangan psikologi yang terkini itu dalam belakang saya lah. Sekarang saya masuk ke topik, mungkin nanti topik sambil ini aja ya, Mbak. Ya disesuaikan aja mana yang saya sedang bahas. Sekarang saya masuk ke topik. Jadi kalau kita ngelihat dari latar belakang saya misalnya Pak Widura masih studi atau bekerja di bidang psikologi, masih di bidang psikologi. Ya. Cuman area kerja saya itu di bidang transportasi, lebih spesifik masalah safety kan gitu. Jadi cukup luas. Nah, sekarang kita masuk ke topik nih ya. Topiknya saya dibilang itu tentang profesi psikolog ya, dan asisten psikolog, terutama setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 PLP ya, yang dikeluarkan 2022. Satu ya, yang kita harus bangga dari undang-undang itu, salah satu anugerah negara sebetulnya psikolog diakui oleh negara sebagai profesi. Sebelumnya enggak. Jadi kalau sekarang psikolog itu profesi yang dilindungi oleh negara. Kenapa harus dilindungi negara? Enggak berani sekarang orang biasa tidak berlatar belakang psikologi mengaku sebagai psikolog. Karena saya pernah memberikan antisipasi ya. Anda ini menghadapi kompetisi yang cukup tinggi. Di Indonesia itu ada 190 prodi psikologi. Kalau satu kali wisuda keluar satu prodi, ya ambil ada yang 200, ada yang 300, tapi juga ada yang 10 atau 20 loh mahasiswanya. Kita ambil 50 deh, kali 190, ya sebanyak itu kompetitor kita ketika Anda masuk ke dunia kerja. Saya waktu itu sekitar 3-4 tahun lalu ketika mulai berininya MEA yang terbuka untuk tenaga kerja asing, saya mengantisipasi ya. Kalimantan di utara dan Malaysia lulusannya akan masuk ke Indonesia rata-rata di luar Jawa kemungkinan besar, dan itu saingan yang paling kuat karena mereka
clear dalam bahasa Inggris, ya. Terus kemudian mereka orientasinya lebih ke Inggris, ya kalau yang di Malaysia seperti itu. Bukan di Amerika, kalau kita kan banyak di Amerika, walaupun itu di Jawa ya di luar. Dan itu saingan kita, karena kita nggak boleh menghambat mereka masuk ke Indonesia, itu saingan kita. Nah, lebih butuhnya lebih runyamnya lagi, saingan Anda ketika Anda ngambil jadi psikolog, ya, konselor, terutama untuk masalah klinis ataupun yang psikososial, saingan kita adalah para konselor yang memberikan jasa psikologi tapi tidak berlatar belakang psikologi. Ada Pak, banyak. Ya, saingan kita, dan mereka seperti apoteker, seperti akuntan, tapi dia memberikan jasa layanan psikologi dengan hanya mengikuti misalnya, dan itu kadang-kadang trainingnya 18 bulan mungkin ya, atau sekitar 2 sampai 3 tahun online, dan mereka berani confidence untuk melakukan layanan. Dan jangan kira pasarnya ada kan gitu ya. Saya tanya, mungkin saya tanya Bu Isti atau rekan psikolog, saya pernah nanya, saya coba survei. Layanan psikolog praktek 1 sampai 1,5 jam. Dibayar berapa sih? Variannya luas. Dari 100.000 sampai 750. Ada beberapa yang satu kali pertemuan 1,5 juta. Mereka 18 bulan training, matok harganya pasti sekitar 1,5 juta. Kalau sudah berpengalaman sampai 200-300 klien bisa minta 3,5 juta. Dan mereka bisa menetapkan 5 kali pertemuan, 10 kali pertemuan bayar di muka. Sekarang psikolog ada yang berani. Confidence nggak kita melayani? Itu saingan kita, bukan psikolog. Nah, dengan adanya undang-undang ini termasuk salah satu yang menghambat ya, mereka sekarang nggak berani ya. Nah, tapi psikolog juga, prodi psikologi mungkin ya Mbak Isti, juga memfasilitasi mereka ya dengan akan diberlakukan RPL, pembelajaran lampau ya. Nah, itu bagi mereka yang sudah dapat training dan sebagainya, mereka punya hak juga untuk diakui. Mungkin nanti BINUS akan banyak juga terima ya mahasiswa RPL. Tapi oke lah, itu. Jadi oleh karena itu kita harus pertama ya, kita harus mengantisipasi posisi kita ya sebagai psikolog. Jadi undang-undang sudah memberikan kemewahan lah buat kita ya, kalau misalnya jadi psikolog. Jadi bentar. Nah, bagaimana sekarang kita mengantisipasi? Sekarang misalnya saya tanya, jadi gini, pengurus pusat atau HIMSI sebagai organisasi menginginkan lulusan S1 psikologi itu jadi psikolog, kayak dokter. Sarjana kedokteran yang menjadi dokter itu hampir sekitar 99%. Di Fakultas Psikologi, untuk jadi psikolog sebelum ini itu relatif kecil. Relatif kecil. Dan lebih banyaknya lagi, psikolog berpraktek yang menggunakan surat izin praktek itu hanya sekitar 5%. Selebihnya berpraktek tanpa surat izin. Setelah ada undang-undang ini agak susah. Harus pakai surat izin, dan ini dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sekarang gimana nih? Kita mengantisipasi profesi psikolog. Nanti kan kalau misalnya lulus bisa langsung jadi psikolog ya, tambah 2 semester atau 3 semester, keputusannya nanti bulan Juli. Bulan Juli itu tanggal 20-an kalau ada kolokium. Akan 2 semester atau 3 semester. Undang-undang di pendidikan. Psikolog bisa langsung. Untuk jadi psikolognya psikolog umum. Nanti kalau psikolog S2-nya di magister diberlakukan untuk psikolog spesialis. Apakah dia spesialisnya di organisasi, industri organisasi, klinis, dan sebagainya. Itu di tingkat magister. Di tingkat doktornya subspesialis. Jadi mengikuti strata yang dikeluarkan oleh Dikti. Kalau di psikologi sebetulnya
Ya nggak tahu ya, penting nggak sih spesialis kan kira-kira gitu. Justru kan kita dianggap pinter tuh biasanya kalau kita generalis kan gitu. Di kulturnya Indonesia itu kan dianggap cerdas, pandai, kalau kita tahu semua gitu kan. Walaupun sedikit-sedikit. Tapi kalau di barat kan kita harus mendalam. Ya. Jadi memang masalah kultur juga nih, masalah budaya. Nah, tapi paling enggak kita punya apa namanya undang-undang. Jadi kalau kita misalnya nanti ya, kalau misalnya lihat baca undang-undang ini ya, tentang pendidikan dan layanan psikologi ini mencakup pendidikan psikologi, bagaimana registrasinya, ya, bagaimana minta ya, registrasi izin, bagaimana layanan psikologinya, hak kewajiban psikolog, serta hak kewajiban klien, bagaimana organisasi profesi diatur dan sebagainya. Jadi undang-undang ini istilahnya cukup lengkap. Sebenarnya kita tinggal ngikutin ya. Ya beruntung, ada yang bilang beruntung psikologi itu ada undang-undangnya. Ini undang-undang nanti kalau ininya sih silakan baca lah detailnya gitu ya. Saya akan coba untuk ini yang berkaitan dengan masalah pendidikannya, berkaitan dengan sebutan psikolog dan asisten psikolog. Yang saya dengar kan kalau di BINUS itu keberuntungan ya sebetulnya Anda di mata kuliah selesainya disertifikasi gitu. Jadi tidak harus course lagi gitu ya, tapi langsung bisa disertifikasi ujiannya. Itu kayaknya baru saya yang lihat itu baru BINUS ya yang saya lihat ya. Ada salah satu di Jakarta yang menggunakan seperti itu. Berarti dia pasti kuliahnya terstruktur bagus gitu ya. Karena kan mereka tinggal certified. Dan menurut saya begini, itu suatu keuntungan ya, kalau asisten psikolognya disertifikasi. Karena ketika Anda masuk ke profesi psikolog, pendidikan profesi psikolog, yang saya baca, yang saya lihat, waktunya ini lagi didiskusikan, diperdebatkan mau 2 semester atau 3 semester. Walaupun sebagian besar pengennya 3 semester, tapi ada yang bilang 2 semester. Nah, tapi yang menariknya begini, di aturannya itu, diasumsikan Anda sudah paham tentang observasi, nggak diulang lagi gitu. Jadi nanti langsung diuji pada saat di profesi. Terus administrasi tes. Administrasi tes dari mulai instruksi, memanage, sampai scoring. Itu sudah dianggap bisa. Karena nanti mereka hanya langsung praktek kayaknya di profesi itu. Kapan ini dapatnya kan gitu. Ini yang sebetulnya satu syarat berkeberuntungan ya, Anda disertifikasi psikolog. Saya dengar malah nggak usah pakai pengalaman ya, jadi langsung jadi psikolog. Jadi itu mungkin salah satu manfaat ya kalau kita jadi asisten psikolog. Karena yang untuk magister aja kemarin, saya juga bingung, kok nggak bisa ya, kok nggak bisa apa ngetes ini ngetes itu, nggak usah tesnya ya, mengadministrasikannya saja agak bingung. Misalnya mengetes di depan kelas, nggak confident. Terus misalnya melakukan pemeriksaan psikologi individual dari prosedur dari awal sampai pelaksanaan tesnya itu, kok nggak nguasain? Kamu kok nggak tahu, saya bilang. Ya, saya dianggapnya udah tahu Pak belajar, jadi saya nggak belajar lagi langsung loh. Nggak gitu. Ketika kita nanti jadi psikolog praktek, apalagi kita melakukan diagnostik, salah ngambil data, belum kita lihat alat tesnya valid atau nggak valid, administrasi, tata cara kita ngambil datanya keliru, ya kan pasti resource-nya kan keliru ya, datanya keliru. Sepinter-pinternya psikolog, ya pasti salah kan gitu ya. Ini kan kadang-kadang nggak kita sadari. Jadi dengan ada skema Anda menjadi asisten psikolog dan certified, orang pasti akan lebih confident. Kira-kira seperti itu lah ya. Karena di semua pekerjaan
di mana psikologi itu diperlukan. Basicnya itu memang kalau menurut saya ya, orang akan bertanya, bisa ngetes enggak? Kalau misalnya intervensi, minimal bisa melakukan konseling atau enggak konsultasi dasar atau enggak. Itu mungkin sudah bagus. Saya kira seperti itu. Lanjut ya Mbak, kalau misalnya. Ini yang berkaitan dengan layanan psikologi. Saya juga mau nanya dulu nih yang ada di sini. Anda kalau misalnya nih nanti yang lulus ya, saya minta Anda melakukan konsultasi ya, konseling. Kira-kira bisa? Loh, tapi kan pernah dapat kan? Dapat. Berarti kan tinggal confidence kan gitu. Kira-kira gitu, kepercayaan diri ya tinggal. Jadi harus karena kalian udah dapat. Ya. Tinggal Anda nanti certified karena untuk jadi konselor kan nggak harus psikolog ya, untuk jadi konselor. Tapi nggak bisa kita ngaku kita psikolog, kita konselor. Ya. Certified bisa ngambil sertifikasi ini di BNSP. Ya. Dan yang buat skema pelatihannya psikolog tapi bukan HIMSI. Dia lebih duluan itu HIMSI-nya telat. Tapi itu diakui oleh negara. Sertifikasi. Seperti itulah ya. Jadi kemudian harus confident. Karena begini, nanti saya akan cerita ya, setelah Anda lulus, Anda jadi psikolog ataupun tidak jadi psikolog, alur karir Anda sebagai profesional itu nanti mau seperti apa Anda tetap. Mau bekerja di suatu organisasi, atau misalnya bekerja mandiri, atau bekerja berdasarkan pesanan, kan gitu. Apa yang harus dikembangkan, apa yang itu nanti kita diskusikan kalau misalnya waktunya cukup. Teman-teman saya sekarang yang di usia antara 50-60-an, psikolog banyak kan ibu-ibu ya. Itu pekerjaannya dia sekarang itu merupakan cita-cita saya waktu dulu zaman muda. Kantor saya di rumah. Karena ibu-ibu itu ya psikolog ya. Bekerjanya boleh dibilang sebagian besar di rumah. Dan penghasilannya lumayan gitu. Dibanding kalau misalnya kita kerja di kantor. Kira-kira gitu ya. Jadi psikolog itu profesi yang juga menarik itu di usia tua. Pengalamannya udah banyak. Terus kemudian ya kan kalau dengan manusia kan pengalamannya banyak, berarti dia kan lebih matang, lebih banyak lihat persoalan, bisa memberikan advice ya, nasihat dan sebagainya Pak. Itu pastikan itu modal. Terima kasih. Seperti itu. Jadi nanti kita diskusikan yang di belakang. Tapi saya juga sekarang saya ngeliat gitu. Anda keluar, ini biasanya saya nasihatin ke adik-adik ya, yang baru-baru lulus. Anda lulus dulu sebelum ada undang-undang. Anda lulus S1. Terus Anda bekerja. Kira-kira yang Anda harapkan, salary Anda berapa? Misalnya saya tanya ini. Saya kalau tanya nih, ya, mau dijawab mau enggak terserah sih. Ya. Kalau kamu diterima kerja, kira-kira kamu minta gaji berapa? Hmm? Nah, cukup tuh relatif kan gitu. Standar lah berapa ya kira-kira gitu. Ada yang bisa memberikan harga. Saya pengen tahu nih pasarannya BINUS lulusan mahasiswa. Sekitar 7. Emang kalau sekitar 7 Anda bisa kasih apa ke perusahaan saya? Saya bidang marketing nih perusahaan saya. Bisa kasih apa? Cost. Dan kelihatannya mungkin Anda akan bersaing sangat ketat kalau Anda pasarnya segitu. Bukan saya bikin pesimis ya, bukan. Tapi saya begini, kalau saya ya, S1, kalau saya nih sekarang, saya lulus S1, saya akan menganggap 2 tahun saya
kuliah kerja. Yang penting transport cukup, ya, terpenuhi, minimal makan siang saya nggak mikir nabung kesehatan dan sebagainya. 2 tahun karena saya bekerja. 2 tahun saya belajar. Setelah tahun kedua, ada kemungkinan besar posisi tawar Anda itu tinggi. Dengan syarat Anda kerjanya di sistem ya, di kantor. Bukan saya menganggap Anda jangan bekerja di LSM, enggak. Karena kalau di LSM itu kan sistemnya tuh nggak begitu ketat. Ya. Kalau di kantor Anda berpengalaman 2 tahun beradaptasi dengan sistem. Anda belajar mau kemana saja. Nah, setelah tahun 2 ke tahun ketiga, tahun keempat, kalau misalnya Anda bekerjanya di area human resource, ya Anda harus kuat iman. Karena di Indonesia ini, yang tahu lowongan kerja, ya, aksesnya itu orang HR. Dan misalnya di Jakarta aja, di Jakarta tuh sebetulnya antara pencari kerja, perusahaan yang nyari sumber daya manusia, sama orang yang nyari pekerjaan untuk di level pendidikan S1, itu sebetulnya 50-50 lah, malah mungkin lebih banyak perusahaan yang nyari. Nah, cuman masalahnya kan antara botolnya botol Coca-Cola, tutupnya tutup teh kotak. Jadi atau teh botol lah gitu. Jadi nggak klop sebetulnya. Nah, itu yang sebetulnya jadi masalah kan. Jadi nggak usah khawatir sebetulnya untuk psikologi ya. Untuk psikologi itu sebetulnya khawatir karena bisa di mananya. Cuman memang yang saya coba agak mengantisipasi kalau bisa. Jadi HR itu bukan jadi human resource, sekarang human capital gitu ya. Itu jangan dianggap, jangan dijadikan puncak karir. Gitu. Karena lulusan psikologi, Anda itu nantinya harusnya idealnya jadi konsultan korporasi, bukan konsultan manajemen human resource. Itu mah untuk lulusan FIB, itu mah lulusan ekonomi manajemen SDM. Kalau kita tuh korporasi, jadi Anda harus tahu masalah resource, Anda harus juga memahami masalah marketing. Jangan salah, marketing itu 80% ilmunya perilaku. Tapi mereka menggunakan istilah marketing. Apa sih bedanya image sama branding? Itu kan masalah istilah mereka marketing ya, pakai nama branding. Kita ngomongnya kan image, kan gitu. 80% itu ilmunya psikologi. Tapi kan jarang orang psikologi yang masuk ke situ. Terus kemudian ada masalah kultur, culture, budaya organisasi, itu juga bidang kita. Terus misalnya masuk ke hubungan kerja, ya, antar karyawan dengan organisasi, masalah serikat buruh dan sebagainya, itu aspek psikologi. Jadi cukup luas. Jadi jangan ke HR. Walaupun saya akui ya, kita akui, lulusan S1 psikologi, kalau pengen cepat mapan, sejahtera, masuknya memang ke HR. Karena ada gaji tetap, kalau perusahaannya bonafit, kita punya kemungkinan karir bagus, dan seterusnya lah. Memang lebih mapan di HR. Cuman memang kita jadi kalau di ini nih, saya cerita karena kemudian saya di Jakarta ya. Pemda nih ya, Pemda. Kita tuh punya, bukan kita maksudnya Pemda DKI, itu punya 2 rumah safe house, tempat pelarian sementara untuk korban KDRT. 2 safe house yang dikelola oleh mereka. Saya nggak ngeliat loh mahasiswa psikologi relawannya. Kalau nggak orang Peksos, ya memang mereka mungkin wajib dari akuntansi, dari tapi saya nggak pernah lihat orang psikologi, anak psikologi. Mungkin teman-teman mahasiswa psikologi kita itu menganggap ilmu psikologi itu klasifikasinya white collar, menengah atas, atau ilmu perkotaan, bukan ilmu remote. Agak jarang tuh saya. Termasuk di LSM yang menangani remote area ya. Misalnya di pedesaan, di pinggiran, itu agak jarang. Padahal itu areanya kita ya. Wah Pak, soalnya kan di situ salary-nya nggak terus, jangan salah loh, LSM luar negeri itu kalau ngasih salary itu saya kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Itu cukup menantang. Dan itu
ilmunya kita karena kita belajar, ya psikologi sosial kita belajar, komunitas kita tahu. Secara teori kan kita punya bakalnya cukup. Kalau kata istilahnya orang teman-teman mahasiswa non psikologi bilang, ya masalahnya kan kita mau kotor nggak sih Pak? Gitu. Ya itu yang sebetulnya memprihatinkan di area rural urbannya Jakarta, Condet, itu kan tingkat kriminalitasnya tinggi. Belum banyak sih, ya ada ya satu dua yang begitu, tapi belum banyak tuh riset-riset yang mereka ambil di situ. Yang sederhana kan bedain, kenapa sih kok kriminal banyak di pinggiran kota sama di dalam kota? Kira-kira kan gitu, itu kan menarik sebetulnya hal-hal seperti itu. Mungkin ini yang layanan psikologi itu memang penting kita mendapatkan kompetensi-kompetensi yang berlisensi. Nanti ini bisa dibaca ya. Jadi gini, kalau ini kan kita memang di undang-undang itu merefer pada masalah kedokteran kesehatan. Jadi di kita tuh ada promotif. Kalau dari segi sini psikologi itu bisa ngambil area-area promotif. Bisa misalnya di preventif, ya, bisa di kuratif. Tinggal area-area itu di mana. Tapi ini memang basisnya lebih ke, jadi gini, saya kalau misalnya tanya, Pak, psikologi itu inti produknya apa sih gitu lulusan psikologi? Jadi ada dua sih sebetulnya. Apakah psikologi itu murni humaniora atau dia kedepannya itu menjadi helpers, menjadi membantu orang bermasalah, ya, kan gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita memposisikan psikologi sebagai helpers, jadi psikolog atau ilmu psikologi itu untuk membantu menyelesaikan masalah, ya, masalah orang. Jadi apakah Anda akan di tempat promotif, berarti di area-area pendidikan, pelatihan dan sebagainya, atau Anda di area preventif, sama juga mungkin ya seperti itu, atau kuratif, lebih ke klinis. Lanjut, ini juga bidangnya juga cukup lumayan ya, sampai ke paliatif ya. Jadi layan psikologi klien yang kronis. Kita kan enggak, jadi gini, di rumah sakit itu ada salah satu profesi ya, yang bagaimana menyiapkan keluarga yang akan ditinggal oleh orang terdekat. Itu kan tugas psikolog juga itu, dan itu ada. Saya lupa ya nama profesinya apa. Kebanyakan sih memang bukan orang psikologi ya. Kalau menurut saya itu ilmunya ilmu psikologi ya. Cuman kebanyakan itu kan pendeta ya, atau mungkin ulama. Tapi ulama pun kalau yang di Islam saya agak jarang lihatnya. Lebih banyak saya lihat dari Kristiani untuk menyiapkan keluarga kalau akan ditinggal. Belum lagi menghadapi pendampingan orang-orang yang berpenyakit kronis. Tingkat drop out menggunakan obat kronis orang Indonesia itu yang tinggi, ya. Rata-rata 2 minggu pengobatan, di hari ke-10, malah hari ke-3 atau ke-4 udah drop out, udah nggak diterusin. Itu tugas psikolog untuk mendampingi supaya memotivasi mereka tetap bisa minum obat yang tiap hari harus mereka. Nggak usah gitu, ya. Untuk penyakit mental, schizofren, terus yang kita kenal dulu sih saya kenalnya manis depresif ya. Sekarang tuh apa istilahnya tuh manis depresif tuh kalau yang anak-anak sekarang bipolar ya, lebih kenal bipolar. Itu kan kalau minum obatnya itu kan kronikal ya, itu kan nggak bisa berhenti. Tapi coba tanya deh, kalau misalnya tanya mereka gitu, kok bisa kumat gitu loh.
berarti kan dia berhenti minum obat. Kalau ditanya, Pak, saya kan udah sembuh. Jadi dia saya berhentiin. Dia berhenti obat 2-3 jam lagi pasti kumat. Nah, hal-hal seperti ini kan harusnya psikolog yang ngasih tahu ya, memberikan motivasi. Ini termasuk area studi kita sebetulnya kan. Dan ini juga belum banyak nih ya masalah paliatif. Kemudian belum lagi rehabilitatif. Belum lagi rehabilitatif. Itu tugas kita juga, tapi memang kebanyakan di forensik ya saya lihat ya. Ketika anak keluar, terutama anak gitu ya, keluar dari rumah, bukan rumah tahanan, dibilang rumah penitipan anak ya, negara ya yang di Tangerang. Setelah dia keluar, dijamin nggak sih dia nggak jadi jahat lagi gitu loh kira-kira. Rehabilitasinya gimana sih? Ngikutin prosedur nggak sih? Jadi memang banyak bidang-bidang psikologi yang belum kita terjuni. Ini mungkin sosialisasi mungkin dari prodi atau dari universitas ya kurang ya. Mungkin apa namanya bahwa area kerja kita tuh sangat-sangat luas. Jadi istilahnya psikologi itu di mana saja gitu. Itu harusnya bisa bermanfaat untuk lingkungan. Lanjut ya Mbak. Jadi gini, di kita tuh masalah layanan psikologi, di layanan psikologi di kita tuh juga masih jadi perdebatan. Anda melaksanakan layanan jasa psikologi, layanan psikologi, jadi definisinya ini jelas ya, layanan psikologi adalah jasa psikologi dan praktek psikologi. Kalau yang praktek psikologi ini yang menjadi perdebatan diskusi kita adalah kalau psikolog boleh nggak dua-duanya jelas-jelas, tapi non psikolog boleh nggak melakukan layanan jasa psikologi? Kan gitu. Karena ini nanti kan berkaitan dengan sanksi ya. Itu kayaknya kita belum clear. Kalau di APA ada satu definisi yang mengatakan psikolog prakteknya adalah one on one kan gitu. Di luar itu berarti boleh dong, kira-kira gitu ya. Tapi itu juga menjadi diskusi ya, menjadi perdebatan. Jadi pernah ada satu kasus ya di Jakarta itu, mungkin saya nggak kasih tahu namanya lah, itu sempat di media sosial, karena dia dokter, orang menganggapnya dia psikolog, kan gitu. Yang dia lakukan konsultasi, dan kebetulan istilahnya kalau di pasar minggu dulu kalau tukang jualan tuh marema gitu, laku lah kira-kira gitu. Jadi artinya kan ya mungkin jealous atau enggak kok dia ngaku psikolog. Ketika dia dipanggil dan sebagainya, saya nggak pernah ngomong saya psikolog. Tapi dia direkognisi oleh masyarakat sebagai psikolog. Salah nggak dia? Kan enggak. Kan gitu ya. Ya hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita masih di lapangan itu masih menghadapi hal. Terus kemudian mungkin tahu kemarin kalau di media sosial ada kasus yang juga ramai juga. Kebetulan memang gelarnya doktor. Kebetulan dia juga psikolog gitu. Tapi memberikan statement-statement yang dalam tanda kutip nggak etis. Ini juga kalau masalah etika kan masalah sulit. Ketika saya diwawancara, saya ini artis, bukan psikolog. Tapi teman-teman nih ya, psikolog bilang, profesi Anda tuh menempel pada tubuh Anda. Gitu. Apapun pekerjaan Anda tuh psikolog. Gitu. Anda harus jaga, berat juga ya jadi psikolog ya. Jadi karena profesi psikolog itu 3/4 dewa gitu loh kira-kira. Nggak boleh banyak salah kan kira-kira. Ya, di situ kita harus hati-hati, tapi nggak gitu juga. Karena saya dulu pernah juga senior juga, malah profesor, guru besar. Pak, kok Bapak kok jadi tukang iklan sih di TV?
Kan Bapak kan profesor, nggak ada tulisan saya profesor di situ. Saya juga di situ nama kok, bukan psikolog. Tapi kan kita kenalnya dia kan sebagai guru besar dan dia juga sah ya, sah ya. Boleh kan kira-kira gitu. Nah gitu, ini nah, di kita tuh yang masih ada perdebatan itu adalah praktek dan layanan jasa. Apakah itu dua hal yang berbeda atau tidak? Lanjut. Nah, kita ini mungkin nggak tahu deh, udah pernah dijelaskan atau enggak. Ketika Anda lulus S1, Dikti mengatakan Anda levelnya level 7. Level 6. 6 di level 6. Kalau magister di level 8. Dulu sebelum ada undang-undang, level 7 itu bisa diambil melalui skema kompetensi profesi yang dikeluarkan oleh LSP. Jadi misalnya jadi asisten psikolog, jadi asisten psikolog forensik, jadi psikolog komunitas, jadi kayak gitu-gitu ya. Ada sekitar 7 atau 9 ya. Skema kompetensi itu itu kita sebut di level 7. Permasalahan yang sekarang itu kalau level 7 itu dibikin peringkat, jadi psikolog kan adanya di peringkat di level 7, tapi peringkat yang mana gitu. Nah, itu yang masih jadi juga problem. Teman yang udah jelas di S2 itu jelas magister. Itu spesialis. Kalau di psikologi spesialis. Apakah dia klinis, organisasi, industri organisasi, sosial, forensik, dan seterusnya. Dan kita punya sekitar 20 asosiasi. Pengembangan keilmuan dan keprofesian itu tanggung jawabnya asosiasi. Tapi pendidikan dasarnya, yang bersifat pendidikan dasar, nah yang belum kita sepakati itu pendidikan berkelanjutan, itu adanya di perguruan tinggi. Nah, kira-kira. Jadi sekolah lagi atau kuliah lagi ya. Tapi kalau untuk skema kompetensi yang spesifik itu adanya di level 7, itu adanya di LSP. Yang belum kita sepakati untuk di psikologi itu boleh enggak fakultas atau prodi membentuk TUK, tempat uji kompetensi atau tempat pelatihan kompetensi. Itu kita kayaknya belum disepakati, mungkin perlu kerjasama aja. Nah ini ya, kita jadi di level 7 nih. Tapi menariknya gini, sebetulnya kita menyalahi konsensus kita dengan asosiasi psikolog Asia Tenggara, ARUPS gitu ya. Karena kesepakatan kita dulu tahun 90-an apa 2000-an saya lupa ya. Itu kita sepakat di Asia Tenggara untuk jadi psikolog nggak perlu sampai doktor. Tapi harus magister, berarti level 8. Memang ini tabrakannya memang dengan undang-undang pendidikan. Untuk masuk magister di atas 4 semester, nggak mungkin prodi itu dapat B. Dapat A, pasti B. Karena mereka menentukan paling lama masuk jadi magister itu 4 semester. Gitu. Rata-rata di Fakultas Psikologi untuk profesi magisternya itu 5 semester sampai 6 semester lulusnya. Gitu loh. Jadi, kalau gitu nggak cocok jadi magister. Jadi makanya kalau misalnya ini buat teman-teman yang di fakultas ya, kalau itu dirjen pendidikan itu pendidikan tinggi kalau diundang sama istri nggak mau datang. Karena dibilang Anda sudah melanggar undang-undang kan gitu. Itu jadi itu menarik juga sih sebetulnya. Karena magister kita tuh kan 36 SKS kemagisteran, 24 SKS keprofesian. Memang lebih dari 4 semester. Nah, tapi itu untuk ini aja latar belakang kita, cuman pendidikan seperti ini. Jadi kita levelnya kalau S1-nya level 6, kalau kita punya skema kita masuknya level 7. Asisten psikolog itu juga di level 7 yang dikeluarkan oleh LSP. Kira-kira seperti itu. Mungkin bisa lanjut. Ini ada 7 ya atau 9, silakan nanti dibuka web LSP-nya aja. Nah ini kalau kita ngeliat di asisten psikolog. Ya.
ada sekitar 7 skema yang harus Anda miliki kan gitu. Nah, saya ini kan ini semuanya sebetulnya sudah diajarkan di S1 ya. Sudah diajarkan di S1 sehingga Anda tinggal mengambil sertifikasinya kan gitu. Jadi kalau menurut saya yang di BINUS ini beruntung juga ya dapat mata kuliah ini pas akhir ujian certified. Sayang kalau nggak diambil nih sertifikasi. Kalau yang di asisten psikolog, ya, memang ada empat ya skema ininya kompetensinya. Cuman yang memang yang belum saya mungkin saya yang belum tahu itu apakah mereka harus sudah jadi psikolog ya atau bisa langsung karena sebutannya asisten psikolog. Karena mereka ada psikolog forensik sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dan ini termasuk area kerja yang cukup menantang dan cukup banyak nih ininya. Banyak apa namanya kebutuhannya yang dibutuhkan banyak. Lanjut. Nah ini asosiasi ya, asosiasi gini. Asosiasi ini kan tadi saya bilang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan keilmuan berkaitan profesi. Tapi kalau kita ngelihat ada ikatan, ada asosiasi. Dua-duanya bingung makanya itu kayaknya kepantesan gitu. Tapi sebetulnya gini, kalau ikatan, saya nggak bedakan istilah ya, ikatan dan asosiasi. Tapi kalau kita berefer ke kedokteran, asosiasi ikatan ini berkaitan dengan apakah itu perkumpulan seminat, ya, karena minatnya sama, atau perkumpulan spesialisasi profesi. Misalnya bedah gitu ya, kalau di mereka kan ada perhimpunan bedah, ada kayak gitu ya. Terus tapi ada yang seminat, dokter keluarga itu seminat. Sama minat terhadap masalah keluarga. Dan di kita itu gini, kita juga begitu. Contohnya aja nih ya, misalnya ikatan atau asosiasi psikologi Kristiani, asosiasi loh psikologi Kristiani. Atau misalnya di bawahnya tuh asosiasi psikologi Islam. Ini profesi atau minat, kan gitu ya. Karena kalau misalnya di undang-undang kependidikan kalau nggak salah saya baca, mungkin nanti kalau ada yang baca sempat koreksi, yang profesi, yang asosiasi profesi itu harus ada pendidikannya di perguruan tinggi. Jadi bukan melewatin LSP, dia harus ada pendidikannya di perguruan tinggi. Jadi seperti itu. Baru kita sebut dia profesi, asosiasi profesi. Kalau enggak itu namanya seminat. Satu minat aja. Seperti itu ya. Jadi kita ada 20 nih yang diakui ya. Jadi paling enggak itu ada 20 area kerja minimal nih. Lebih luas dari itu. Yang banyak yang belum ada di sini nih kan sebetulnya. Ini ada 20 apa namanya 20 asosiasi ikatan. Ya, lanjut. Nah, pengembangan karir. Ini pengembangan karir individual. Lanjut ya, Mbak. Ya, lanjut aja ya gitu. Jadi sekarang saya ini apa namanya nasihat orang tua kepada anak-anaknya gitu. Gimana sih ketika Anda berkarir gitu? Dimulainya gimana sih? Mulai dari mana sih? Yang jelas pasti masalah prestasi prestasi kerja jelas ya. Kalau Anda bekerja, Anda harus punya semangat, Anda harus berprestasi dan sebagainya. Terus yang menarik itu sebetulnya exposure. Seberapa banyak sih Anda dikenal sama masyarakat? Zamannya kita nih kan zaman sekarang bukan zamannya saya ya, zamannya sekarang itu exposure tuh penting banget. Anda punya media sosial tuh penting untuk orang tuh bisa kenal, gitu ya. Dan banyak juga ya media-media yang bisa kita ikuti. Ya, yang jelas kan lulusan kalau sekarang kan kita masuknya tuh apa sih karir kayak karir.com kayak gitu-gitu ya. Itu penting juga Anda ada di sana. Terus kemudian LinkedIn ya juga Anda di sana. Ekspor. Seberapa besar sih Anda dikenal sama orang kan? Terus kemudian ada peluang. Sekarang ini peluang di apa namanya pekerjaan itu untuk di area-area tertentu kan cukup banyak ya. Cuman
mungkin nggak banyak kita tahu ya informasi akses ke sana. Gitu. Yang paling nggak contohnya misalnya begini deh. Kebetulan saya kan di KNKT, ya. Di KNKT kita tuh masih butuh ya untuk saat moda penerbangan saja. Untuk investigator kita membutuhkan hampir 50 orang. Terus misalnya untuk laut, ya, gitu, untuk investigator itu juga kita safety investigator itu butuh cukup banyak juga orang. Nah cuman kan akses kadang-kadang kita nggak punya ke sana ya, peluang informasi seperti itu. Oleh karena itu memang kita harus cari informasi tentang peluang ini. Kemudian masalah loyalitas organisasi. Jadi gini, anak, saya bilang bukan anak ya, anak sekarang lah ya. Itu kalau ditanya loyalitasnya kemana sih? Umumnya mereka ininya loyalitas ke profesi. Gitu. Ketika profesi saya nggak dihargai ya saya keluar pada perusahaan. Kan gitu kan. Gitu. Padahal ada satu hitungan ya, di organisasi, loyalitas ke organisasi. Jadi kalau disurvei, tapi mungkin perlu diverifikasi nih sama di BINUS ya surveinya. Bener nggak sih di NZ itu rata-rata kerja itu rata-rata 6 bulan? Itu yang agak sedikit dikhawatirkan sebetulnya sama beberapa organisasi. Kalau dulu mereka bisa mengidentifikasi kalau alumni ini kuat kerjanya sekian, nggak loyal sama organisasi. Kalau alumni ini sampai nggak terima alumni ini karena bukan karena mutu, karena masalah loyalitas kan gitu. Tapi kalau sekarang lebih revolusioner lagi. Rata-rata bekerjanya itu sekitar 6 bulan, bener nggak sih? Saya juga nggak tahu ya, itu perlu diverifikasi dengan survei. Nah, kemudian masalah mentor, ya, mentor dan sponsor. Jadi gini, saya terus terang aja ya, saya punya beberapa menti. Menti itu anak murid, tapi di luar, bukan mahasiswa saya, bukan pernah bekerja sama saya, tapi hanya pernah ketemu ketika lagi training dan sebagainya, dan dia selalu menganggap saya itu mentornya gitu. Kok kamu tahu sih, kok kamu nganggap saya mentor gitu? Karena kalau ada kesulitan dengan saya, dia selalu bertanya ke saya. Layaknya seperti murid ke dosen, kan gitu ya. Nah itu ada beberapa dan saya sering dapat informasi juga dari mereka. Mungkin Anda penting juga ya punya mentor atau sponsor, baik dari lingkungan kampus, dosen atau senior, atau mungkin dari luar orang atau tokoh yang sukses dan sebagainya, tempat Anda mengidentifikasi untuk mengikuti karirnya kira-kira atau yang berkaitan dengan masalah pengetahuan. Kemudian kesempatan tumbuh biasanya kalau misalnya ada kesempatan berkarir, masuklah ke perusahaan-perusahaan organisasi yang memberikan kesempatan Anda untuk berkarir. Dan kemudian satu lagi pengalaman internasional. Dulu, tapi nggak tahu sekarang ya. Saya pernah, nggak tahu agak konyol kayaknya buat hati. Nasihat saya gini, sekali-sekali deh kamu ke mana, ke luar negeri gitu. Ke luar negeri, terus kemudian paling nggak di CV kamu, antum pernah lah 1 bulan atau 2 bulan kamu pernah di luar. Mau kursus, kayak mau kerja. Kebetulan kan saya juga ini ya, saya juga kebetulan jadi dosen di salah satu perguruan tinggi. Saya mengikuti Pak Kasali untuk international exposure. Di semester pertama saya mewajibkan kamu harus punya anggota bahwa kamu ikut kursus bahasa Inggris. Semester kedua saya wajibkan mereka harus punya paspor. Ketika terima paspor, kamu harus punya pen pal, harus punya teman, harus di luar. Tahun ketiga mau pakai backpacker atau segala macam terserah, tapi kamu harus datengin dia gitu loh. Karena waktu itu ya, kalau sekarang rata-rata saya lihat mahasiswa itu enggak kesulitan untuk berbahasa asing karena rata-rata mereka umumnya bisa berbahasa asing ya, bahasa Inggris. Kalau saya suruh muda lagi dulu ya, saya pengen belajar kursus bahasa Inggris gitu supaya saya bisa duluan berbahasa. Karena itu penting sekali buat pergaulan. Nah ini yang beberapa pengembangan karir individual
Yang penting mungkin jadi ini ya, jadi apa namanya? Jadi bukan jadi rumus, tapi paling enggak jadi referensi. Lanjut mungkin, nah, pola karir. Ada dua nih ya, bentuk pola karir, ada berkaitan dengan masalah bentuk, ya, ini pola karir. Terus yang sebelah kiri ini mesti di ini lagi nih, ya, berkaitan dengan arah. Nanti dalam karir, ya, dalam pola karir yang diarah, apakah Anda akan bekerja di struktural? Berarti pola karir pertama kali Anda harus menjadi apa namanya, ya, manajemen apa ya, apa ya, istilahnya itu kalau untuk karir umum ya dari bawah tuh, aduh saya lupa lagi gitu ya. Ini orang tua nih, ya, kalau orang tua tuh gampang lupa susah ingat. Makanya kalau orang tua tuh kan ceritanya kalau saya dulu gitu. Itu psikologis loh. Karena orang tua tuh kan kalau mendekati senior kan memang lebih kuat di long term memory ya. Short term memorinya mereka lebih memendek. Jadi makanya dia sering cerita zaman dulu kan. Tapi saya kembali ke ini. Jadi apakah Anda akan jadi struktural karir Anda? Apakah Anda akan jadi teknis fungsional? Berarti kepsikologiannya Anda harus perkuat. Atau Anda yang penting setelah bekerja Anda punya pensiun. Aman. Semuanya dijamin, ada tetap dan sebagainya. Atau Anda kepengen dihargai masalah kreativitasnya. Jadi ini arah nih, ya. Jadi bisa fungsional, jadi kita bisa, paling nggak kita bisa punya pilihan gitu. Mulai karir kita kan. Bentuknya, ya itu ada linear, berarti yang di apa di ASN lah, itu umumnya linear di ASN. Terus kalau misalnya yang terus mapan gitu. Ini lebih ke profesi sebetulnya ya kalau yang seperti ini. Kemudian spiral. Kalau yang spiral ini yang bekerja nggak apa-apa berdasarkan kontrak. Jadi bukan berdasarkan karir ya, karirnya itu kontrak aja. Kalau dipanggil dan sebagainya. Dan di kultur kita ini memang nggak banyak pilihan seperti ini. Tapi nggak tahu kalau yang di Gen Z. Kemudian yang tidak tetap pindah-pindah, pindah-pindah bekerjanya tidak hanya di situ saja, tapi dia pindah-pindah. Setiap 2 tahun ada beberapa teman yang seperti itu. Ketika dia masuk, tapi rata-rata di human resource ya. Ketika masuk HR, dia tahun kedua pekerjaannya umumnya sudah rutin, sifatnya administratif. Biasanya udah bosen dia, pindah gitu. Dari nol lagi, pindah seperti itu. Ya, ada juga yang kalau bentuk plateau tuh ya udah maksimum, udah nggak bisa meningkat lagi. Ini semuanya kan pilihan. Nah, sebagai psikologi atau berlatar belakang psikologi, area pilihannya itu sangat luas gitu. Anda bisa berbasis pada fungsional profesi psikolog, Anda juga bisa berbasis seperti struktural karir. Kalau yang pilihan saya itu modelnya itu kalau sekarang itu ya yang mapan. Saya ini kan sampai saya pensiun waktu itu ya. Terus saya udah sekarang mendatar aja, ngikutin arus lagi gitu ya, ngikutin angin gitu. Karena mungkin usia dan sebagainya. Tapi kalau yang kalian tuh masih banyak pilihan. Jadi kalau dari karir saya yang nggak bisa dicontoh, saya nggak pernah punya perencanaan. Dan buat sekarang itu agak mustahil buat anak-anak sekarang Anda tidak merencanakan karir. Anda harus berencana. Kenapa dulu saya nggak berencana? Saya takut kalau berencana nggak berhasil, frustrasi kan gitu ya. Mendingan nggak usah direncanain. Tapi kalau dulu kan peluangnya masih cukup banyak. Tapi kalau sekarang kayaknya Anda harus melakukan career planning sendiri. Dan itu jangan dilakukan sendiri dengan diskusi dengan orang tua atau mungkin dengan rekan yang lebih tahu atau pengalaman atau misalnya punya mentor dengan mentor Anda. Itu ya yang dari saya. Ada lagi Mbak? Kayaknya cukup ya. Ya terima kasih. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan mungkin lebih menarik, lebih panjang, ini sekedar cerita saja. Terima kasih Bu. Jadi saya kembalikan.
Oke, terima kasih Mbak Dira. Terima kasih Pak Widura. Kasih aplaus dulu dong. Tadi cukup menarik ya yang terakhir tadi ya, soal karir planning ya. Kira-kira teman-teman ada nggak karir planningnya? Ada. Seperti apa itu? Yang ada di Zoom, ada pertanyaan kah? Halo? Yang ada di Zoom? Siapa aja nih? Ada Caroline. Caroline ada pertanyaan nggak? Ada Kezia. Mana nih? Silakan ya kalau teman-teman ada pertanyaan. Siapa tahu nanti Pak Widura bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan profesi kita ya, yang area psikologi. Ngomong-ngomong Pak Wid, dari hasil survei kita, itu sebagian besar sebenarnya keinginannya adalah menjadi seorang psikolog. Keren. Jadi BINUS sebagai pusat pendidikan formal itu berhasil. Iya, tapi ya itu tadi, kita perlu mendapatkan pemahaman yang baru ya, yang terkait dengan perubahan undang-undang psikologi tadi yang barusan dijelaskan. Nah, kita berharap teman-teman bisa mendapatkan beberapa insight-nya. Seperti apa sih ketika nanti akan diwisuda? Ini kan sudah menjelang wisuda ya, yang sudah ujian, yang belum kan menuju ke sana sebentar lagi. Kira-kira seperti apa sih nanti, apa yang akan dilakukan? Kebayangkah? Lalu kenapa kok tadi yang sertifikasi untuk asisten psikolog itu dirasakan penting untuk diambil? Kira-kira ada pertanyaan nggak terkait itu? Yang ada di Zoom? Mana sih yang ada di Zoom? Saya nggak bisa melihat orangnya. Nama saja ya. Halo? Ya, kalau ada pertanyaan silakan ya. Kira-kira, wah ada Mbak Suryati loh. Belum ada Bu sejauh ini. Biasanya kalau baru mau lulus tuh saya istirahat dulu Bu. Berarti capek banget tuh kuliah. Silakan. Ya, ini pertanyaan ujian kalau ini. Terkait dengan layanan psikologi. Kalau anak-anak yang tidak mengambil jalur psikolog, kira-kira areanya nanti akan lebih kemana? Maksudnya enggak ke area Bukan psikolog. bukan jalur psikolog. Oh, bukan psikolog. Bukan psikolog. Ya banyak juga sih sebetulnya gitu ya. Tapi yang dibatasi Anda nggak bisa memberikan layanan yang membutuhkan kompetensi psikolog, di mana salah satu kalau nggak salah itu ya memberikan advice orang per orang gitu. Advice orang per orang itu. Jadi one on one consultation itu mereka nggak. Tapi kan kalau pertanyaannya berikutnya lah, kalau misalnya masalah organisasi gitu, yang sifatnya konsultatif, terus kemudian saya sebagai pimpinan bertanya tentang anak buah, dia apakah harus psikolog? Nah, gitu. Ini memang di kita menjadi perdebatan karena kan di Indonesia itu jadi psikolog itu mengikuti salah satu legalitas lah, harus bersertifikat gitu aja. Jadi kita tuh sama dengan di Eropa kira-kira gitu. Tapi kalau di Amerika, Anda magister, Anda nggak bisa ngaku sebagai psikolog gitu. Karena di sana harus PsyD atau PhD.
Harus S3 ya. harus S3. Apalagi ada pertanyaan kah? Sebelum saya bertanya lagi. Enggak, Pertanyaannya mewakili, tapi mestinya dari teman-teman ya Ya, yang bertanya. saya mau nanya nih ya, kalian itu setuju nggak sih dengan pendapat saya bahwa 2 tahun atau 1 tahun pertama setelah Anda S1, jangan nuntut gaji. Setuju nggak? Oh, setuju. Benar, setuju. Pak, nanti kan itu melanggar UMR kan gitu. Nah, karena gini, di area kerja ya, di sekarang ini dalam kita bekerja, dulu zaman saya nggak ada masuk kerja, yang ada tuh dulu masa percobaan, ya, terus diterima jadi tetap kalau Anda lulus. Gitu. Kalau sekarang enggak, ada 3 kalau nggak salah jenjang, tidak semua perusahaan jenjang yang harus diikuti. Pertama Anda masuk tuh magang. Biasanya magang mereka hanya memberikan transportasi. Ya. Dari magang jadi outsource. Ya. Setelah jadi outsource, kalau Anda misalnya kondisi bagus dan sebagainya, Anda diangkat sebagai PWKT, PKWT, pekerja waktu tertentu gitu. Berdasarkan kontrak. Baru tetap. Jadi jenjangnya ini, kalau saya lihat ada beberapa. Tapi kalau misalnya di magang, gitu, misalnya yang saya kemarin ketemu ada, tapi bukan dari psikologi ya, dia lulus S1, magang di Freeport. Jauh juga ya magangnya ke Freeport. Bulan ketiga, karena dia bagus ya pekerjaannya, langsung dia diangkat. Tidak langsung offshore, tapi dia langsung jadi memang perusahaan ini sekarang punya banyak banyak alternatif dalam menyeleksi orang. Jadi cara seleksi pun juga berbeda sekarang Pak Widya. Iya, langsung dicoba. Dan di BINUS ini yang terkenal nih, maaf ya, terkenal kan Anda terserapnya kan relatif cukup tinggi ya, penyerapan. Kalau dikenal di media sosial gitu ya, saya nggak tahu benernya sih, tapi kalau di sini kita tahunya Anda daya serapnya cukup tinggi. Dan itu keberuntungan ketika BINUS kan dikenalnya memberikan kesempatan buat mahasiswanya untuk magang. Kan beruntung lah. Halo, yang ada di Zoom, sudah ada pertanyaan kah? Oh sudah. Boleh ditampilkan yang di pertanyaan di Zoom? Selamat siang Pak, saya bacakan ya Pak Widya. Saya izin bertanya, untuk saat ini langkah terbaik apa yang harus saya lakukan selain mengambil sertifikasi asisten psikolog jika saya ingin melanjutkan menjadi seorang psikolog? Langkah yang ini adalah langkah Anda mendaftar untuk masuk ke program studi psikolog. Bagus-bagus kan gini, kalau di sini kan Anda setelah lulus, Anda kan bisa disertifikasi psikolog, asisten psikolognya. Ambil dulu itu asisten psikolog. Paling enggak itu portofolio Anda ketika Anda nanti melamar jadi ke program studi psikolog. Karena untuk di tahap pertama ini, yang diberikan kesempatan pertama membuka program psikolog umum, profesi psikolog umum, itu perguruan tinggi atau prodi-prodi di perguruan tinggi yang sudah menyelenggarakan magister profesi. Jadi kalau di sini di Jakarta tuh Gunadarma, UI Gunadarma, terus Untar, sama satu lagi IAI. Ya Anda pilih, ya ada beberapa mungkin saya nggak pilih. Jadi terus melamar dan perkiraan saya, ini perkiraan pribadi ya, peminatnya mungkin banyak. Sehingga perguruan tinggi akan menerapkan seleksi. Nah, seleksi itu bisa seleksi di psikotes, atau di tes maksudnya, atau diseleksi dengan portofolio. Aman, atau misalnya sertifikat tertentu. Nah, itu peluangnya seperti itu. Kira-kira kalau saran saya seperti itu. Dan itu baru di awal tahun depan.
setahu saya ya, di awal tahun depan itu baru ada yang buka. Jadi di semester genap. Ada lagi Pak? Kira-kira Sementara itu. demikian ya Anissa. Jadi langsung ini persiapan daftar. Iya, ini pertanyaan berikutnya Pak Wid. Dari Anissa apakah ada maksudnya ada pertanyaan lanjutan nggak? Dapat terpahami nggak penjelasan Pak Wibuta tadi? Anissa bisa memberikan responnya kan? Kalau tidak, ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Sevelin. Bagaimana para Gen Z bisa menyesuaikan diri dengan atasan atau karyawan lain di perusahaan yang notabene umumnya jauh dan memiliki pola pikir yang berbeda dengan kita. Seperti yang kita tahu, Gen Z memiliki pola kerja yang cukup bebas dan kreatif. Jadi yang harus menyesuaikan ini yang Gen Z-nya ya. Enggak, kan pertanyaannya gitu ya. Sama yang Pak saya ini. Gen Z bukan? Iya. Gen Z ini. Ya. Jadi ya, ini Ini menarik nih pertanyaannya. kalau untuk menyesuaikan Gen Z itu harus menyesuaikan. Dia harus tahu gitu loh. Seperti apa gitu. Bekerja dengan orang yang lebih dalam hal ini lebih tua ya, orang yang dengan generasinya di atas Gen Z. Jelas kami gitu ya. Kalau saya kolonial sih bukan ini ya, bukan milenial. Umumnya orang lebih tua itu lebih konservatif. Kalau orang lebih konservatif itu biasanya lebih prosedural pada aturan, kan gitu ya. Nah, ya Anda harus kan susah kalau saya menasihati Anda harus ngerem kreativitas. Anda harus lebih patuh, comply, lebih patuh pada aturan. Agak susah juga ya seperti gini. Jadi gini, ini contohnya ya. Saya bukan berarti bahwa Anda nggak perlu menyesuaikan diri. Anda harus menyesuaikan diri. Dan Anda bisa, gimana cara menyesuaikan diri? Saya nggak punya resep. Saya nggak punya resep. Tapi begini, ketika Anda masuk kerja, 2 minggu pertama Anda bekerja rasa tidak nyaman, keluar. Tapi kalau misalnya Anda bisa tahan, silakan tahan. Batas Anda 3 bulan. Kurang dari 3 bulan Anda tidak nyaman. Mudah cemas, nggak bisa tidur, sering lindur, nggak bisa mau makan dan sebagainya. Berarti Anda nggak bisa adaptasi di situ. Hindar. Kalau saya kan gitu kan nggak punya resep kok kan gitu. Nah, cuman gini, jadi saya cerita ya. Ini satu keluhan juga di kami. Karena gini, di pendidikan pilot itu adalah pendidikan yang sangat menekankan pada prosedur, pada hierarki. Anda harus respect sama orang yang lebih tua atau misalnya orang yang lebih pinter. Gitu. Nah, mereka agak bermasalah dengan Gen Z yang baru. Jadi kalau kita ngelihat Captain Pilot sekarang nih, saya juga kadang-kadang kaget nih, ngelihat Captain Pilot sekarang. Ya, anak-anak sekarang kan relatif awet muda ya, kalau saya lihat. Yang belum saya lihat itu ya, Captain Pilot rambutnya mohawk, belum saya lihat. Tapi kalau pakai gel, terus dia sudah nggak mau pakai topi dan sebagainya. Kalau kita ngelihat gayanya tuh kayak pemain band lah kira-kira gitu. Banyak. Captain loh, 4. Korea ya Pak. Apa? Kayak Iya, boy udah band Korea. kayak Korea. Bar 4 loh. Bar 4 bawa pesawat itu minimal dia bawa 200 nyawa. Tapi dalam bekerja oke. Cuma mereka nggak mau dibatasi dengan tampilan kan kira-kira. Nah ini agak bermasalah juga sih sebetulnya dengan beberapa maskapai yang sangat konservatif. Nah ini gimana nih caranya? Akhirnya apa? Ini kan teknologi, ini kan buah dari perkembangan teknologi yang cukup pesat, di mana informasi mudah didebat, Anda bisa lebih mudah untuk berkreasi dan sebagainya. Ini kan suatu keniscayaan lah kira-kira gitu kalau bahasa kerennya. Ya kita harus hadapi. Ya. Untuk beberapa hal itu tetap sesuai dengan kaidah, tapi lainnya kita berikan keleluasaan katanya begitu. Jadi sekarang ya banyak problem ya. Jadi ini harus saling menyesuaikan. Saya nggak tahu ya ke depan itu teknologi. Karena kultur ya teknologi itu gini. Teknologi diciptakan di barat kira-kira.
Di barat berarti teknologi itu berlaku hanya untuk orang-orang yang hierarkinya flat, bukan yang jadi gini, kalau kita nanti menggunakan teknologi baru, kita nggak bisa bilang orang yang lebih tua pasti lebih pinter harus kita ikutin, nggak bisa. Orang lebih tua nggak pernah belajar, nggak punya pengalaman, bodoh, nggak perlu kita respect. Kalau anak-anak sekarang kan gitu, itu kan produk teknologi, automation terutama. Ya itu mau nggak mau orang seperti saya juga harus memahami juga gitu. Jadi saya sekarang kalau dikurang ajarin sama anak muda ya tutup mata gitu. Tapi kalau dari belakang jitak aja palanya. Enggak, itu bercanda aja. Oke, Ya lanjut. terima kasih Pak Wid penjelasannya. Sevlin dapat terpahami ya, bahwa kita pun juga harus balance ya, nggak bisa searah. Maksudnya kita nuntut organisasi tapi kitanya tidak berbuat sesuatu juga enggak. Nah ini Pak Wid pertanyaan lagi. Izin bertanya, jika sudah mengambil sertifikasi asisten psikolog, bagaimana nanti ekuivalensinya dengan mengikuti program SPSI Plus dalam tanda tanya? Terima kasih. Ya. Jadi ini siapa yang nanya ya? Siapa ini? Oh, Oh yang nanya, oh pantesan kamu nanya. Enggak, ini pertanyaan ini ya. Pertanyaan ini jadi titipan saya, nanti saya akan tanyakan di kolokium. Jadi ini yang memang jadi permasalahan. Saya nggak bisa jawab ya, tapi ini jadi permasalahan. Apakah hanya akan hanya akan bermanfaat di portofolio ketika dia masuk, atau juga di ekuivalen dengan mata kuliah yang lainnya? Kita belum tahu. Karena kedudukannya nanti ya, skema yang ada di LSP di level 7, apakah diakui selain psikolog kan gitu. Itu juga masih jadi diskusi. Tapi ini salah satu ini deh, titipan pertanyaan. Kalau PR kan buat saya Mbak, ini buat kolokium nih buat AP2TPI nih suruh mikirin. PR-nya Pak Wid. PR-nya saya ke sana itu ya. Ya, terima kasih. Ada lagi kan? Oh, ada ini Pak. Apakah dengan adanya undang-undang ini, profesi psikolog dapat mengikuti skema kesehatan yang dijamin pemerintah seperti BPJS? Karena mohon dikoreksi apabila salah. Sepemahaman saya untuk sekarang yang di-cover oleh BPJS hanya jika kita dirujuk ke psikiater. Oke. Terima kasih. Nah ini gini, karena profesi psikolog klinis sudah masuk ke area kesehatan. Ya. Kalau yang saya dengar sih, tapi saya ini ya, yang saya dengar ya, jasa seperti misalnya gini, ketika psikolog atau psikiater minta didukung penegakan diagnosanya dengan cara minta diteskan gitu ya, coba saya tolong diteskan gitu, itu masuk ke BPJS. Ya. Konseling yang dilakukan oleh psikolog, tapi ini pengetahuan saya ya, kalau nggak salah itu bisa di-reimburse. Jadi dia dimasukkan ke BPJS. Yang setahu saya ya, bukan hanya psikiater saja, psikolog, ketika psikolog klinis diakui sebagai tenaga kesehatan, intervensi dia, treatment dia itu masuk ke BPJS. Tahu saya gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya ini nanti saya tanya sama rekan psikolog klinis. Tapi setahu saya begitu. Karena mereka sekarang psikolog klinis itu mendapatkan insentif sebagai tenaga kesehatan. Sudah masuk ya? Sudah masuk. Tenaga kesehatan. Terima kasih. Ini dari Rira juga ya? Kenapa enggak ngomong langsung Rira? Terima kasih. Tadi saya boleh menambahkan informasi ya Pak Widya, yang untuk persyaratan mengambil sertifikasi yang asisten psikolog, itu memang harusnya kan sudah lulus ya, sudah diwisuda harusnya. Tapi karena ada beberapa mata kuliah yang itu sudah dipelajari dan itu menjadi bahan untuk uji kompetensinya, jadi persyaratannya tidak harus lulus dulu, tapi sudah dinyatakan lulus. Jadi sudah ujian skripsi dinyatakan lulus. Plus nanti bersedia untuk menjadi anggota HIMSI. Jadi akan ada satu pernyataan yang menyatakan nanti bersedia. Begitu lulus, maka harus masuk ke HIMSI. Nah HIMSI berarti sesuai dengan wilayahnya nanti Pak. Iya.
Berarti mereka lulus nggak diuji lagi dapat sertifikat dong? Diuji, ada Oh, ujian tetap ujian ya? kompetensinya. Oh, Iya. Yang itu bisa dilakukan di fakultas. kira-kira demikian. Ini- Itu info tambahan saja ya. Jadi beruntung lah ya, mahasiswa psikologi BINUS, posisi tawarnya bagus juga ya fakultas. Kita mencoba memfasilitasi Pak Wid, masa transisi tadi. Iya, iya. Karena kan dengan begitu berlaku yang SPC plus tadi, maka teman-teman yang berminat nanti menjadi psikolog, kan kita perlu bantu ya. Nah, yang tetap tidak jadi psikolog, tapi kalau mau ya menjadi asisten psikolog juga dimungkinkan. Karena kan itu juga terkait nanti dengan planning karir yang diinginkan ya, seperti apa. Kira-kira demikian. Ada yang raise. Ada raise hand di Zoom. Siapa nih? Oke, silakan Kesia. Iya, Ibu. Selamat siang, Ibu Isti dan Bapak Widura. Perkenalkan saya Kezia. Saya mau tanya, Pak, kalau misalnya berdasarkan undang-undang baru ini, kalau misalnya kita lulus S1 psikologi itu kan berarti kita bisa langsung ambil program profesi dan nggak perlu untuk S2 lagi gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita mau melanjutkan S2 juga itu kita harus ikut profesi dulu, program profesi dulu, atau kita bisa langsung mengambil program S2 itu sendiri dengan tadi yang dibilang berarti spesialis gitu, atau gimana ya Pak? Saya masih kurang paham. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Wid. Ya, terima kasih. Jadi gini, ketika Anda lulus S1, kalau Anda memilih karir Anda di bidang akademik atau researcher, peneliti, ya, bukan profesi, Anda bisa masuk langsung S2, tapi S2-nya science. Bukan S2 spesialis. Karena untuk dari S2-nya profesi spesialis, Anda harus ambil psikolog dulu, yang namanya psikolog umum. Ya. Jadi bisa langsung S2, lulus S1 langsung S2, tapi memang ngambil magisternya science. Kalau psikologi, ya psikologi science-nya. Ya. Misalnya Anda nantinya pengen jadi dosen, ya, atau jadi peneliti, bisa S2. Sudah terjawab Kang Kesia? Berarti maksudnya kalau misalnya kita hanya S2 dan kita nggak melakukan profesi dulu di Indonesia itu, berarti S2-nya itu nggak bisa sebagai sarjana Master of Psychology itu ya Pak, yang empathy. Ya. Jadi gini, soal masalah gelar, gitu. Kalau gelarnya psikolog, nanti gelarnya itu psikolog. Jadi Anda mau jadi magister science, tapi Anda profesi psikolog. Nanti ada gelar profesinya psikolog, dan itu kalau nggak salah aturannya nggak boleh disingkat. Jadi misalnya Keisa SPC psikolog, terus dia ngambil S2-nya science, SPC MSI psikolog, boleh. Tapi nggak pakai empathy, dia MSc. Nah, cuman masalahnya gini nih, yang agak ini nih ya, tapi saya juga belum tahu ininya. Ada beberapa universitas yang mengeluarkan master science-nya pun empathy gitu loh. Ini kan jadi baur, jadi kabur gitu lah kira-kira. Itu aja sih. Terima kasih Pak Wid. Bagaimana Kesia? Oke Pak, terima kasih. Oke, teman-teman yang di Zoom ada pertanyaan lagi? Yang di ruangan? Halo? Aldila mau bertanya? Izin bertanya Pak, mungkin aku ingin memastikan aja, jadi kalau misalkan kita mau ambil spesialis, itu dari lulus S1 nih kita harus ngambil beberapa sertifikasi dulu, baru bisa ngambil spesialis, atau dari lulus S1 ngambil S2 spesialis? Langsung ya. Jadi gini, untuk jadi spesialis, habis S1 Anda harus ngambil profesi psikolog. Ya, profesi psikolog umum. Nah, dari psikolog
dari profesi psikolog baru Anda boleh ngambil spesialis di tingkat magister. Gitu. Itu kalau ngambil spesialis. Terbayang Aldila ya. Tadi Listi kayaknya daerah sini mau bertanya. Soalnya bisik-bisik tadi saya dengar. Apa? Listi? Hah? Enggak jadi? Oh, enggak jadi Pak. Oh, sudah terjawab. Ya, selamat siang, saya Naufal. Saya mau bertanya, Pak. Mungkin tadi balance ke pertanyaan yang pertama mengenai sertifikasi. Kalau misalnya sertifikasi itu bisa menjadi portofolio, bagaimana dengan kami yang lulusan yang sudah alumni yang sekarang sedang bekerja, berpengalaman mungkin hanya di bidang HR. Apakah itu bisa menjadi suatu pertimbangan untuk tetap mengambil profesi psikolog? Begitu, Pak. Terima kasih. Yang sudah alumni Pak Wid, ya. Udah alumni, sekarang Anda bekerja di HR. Ya. Masih kepengen jadi psikolog? Nah, kalau misalnya pengen jadi psikolog, Anda harus masuk pendidikan profesi psikolog. Gitu. Kalau pengen masih jadi psikolog. Tapi kalau enggak, misalnya karir Anda nanti di HR saja ya HR. Nggak perlu jadi psikolog juga kan gitu. Tapi kan sayang Anda belajar psikologi nggak jadi psikolog kalau menurut saya gitu ya. Atau mungkin nanti ngambilnya magister science ya, tapi di bidang SDM, human resource. Boleh, bisa juga. Psikologi ya, di psikologi industri organisasi ngambil science-nya aja gitu. Ya, boleh, oke. Bagus. Terjawab kah? Oke, terima kasih Pak Wid. Ini waktu juga Pak Wid, ternyata tidak terasa ya, Ya. sudah habis. Tapi saya boleh menegaskan satu hal enggak ya, yang terkait dengan yang sudah alumni Pak Wid. Kan ini masa transisi. Kalau ingin menjadi seorang psikolog yang sudah lulus, di masa transisi ini ada waktu berapa lama buat mereka untuk mengambil supaya bisa jadi psikolog? Kan akan berubah nih kurikulumnya. Tapi udah alumni dia. Sudah. Yang masih didiskusikan kan sekarang profesi psikolog itu akan diikuti dalam 2 semester atau 3 semester. Itu aja. Dan Nah. maksudnya kalau nanti yang sudah alumni, apakah bisa mengambil yang tambahan waktu tadi itu? Jadi psikolog? Nah. Bisa. Itu kan nanti Dimungkinkan. kebijakannya universitas ya. Oh, oke. Kalau dia masuk di internal. Oke. Ya. Bisa sekali. Mantap. Jadi- Terima kasih. Jadi jelas ya, buat Nah. teman-teman yang sudah alumni terbuka lebar juga kemungkinannya untuk menjadi seorang psikolog. Kalau dalam perjalanan waktu ternyata keinginannya makin besar ya untuk menjadi seorang psikolog. Nah, teman-teman yang di Zoom, ini karena waktu juga yang sudah habis ya. Terima kasih untuk kehadirannya yang di Zoom, tapi juga yang di ruangan. Terima kasih sekali. Kita akan sesi apresiasi untuk Pak Widura. Tepuk tangannya dong. Dan saya persilakan Ibu Esther untuk menyerahkan tanda terima kasih kita untuk Pak Wid. Mungkin Rira atau Prita yang bisa bantu. Mari foto bersama yang ada di ruangan. Mari, ayo. Ayo.
Oke, rekan-rekan yang ada di Zoom ataupun yang onsite, untuk informasi tentang pendaftaran ini sudah ada linknya. Sampai kapan pendaftarannya? Sampai tanggal 30 Juni. 30 Juni. 30 Juni. Kemudian untuk biayanya itu sekitar 1.500.000. Tapi nggak usah untuk biaya pendaftaran itu nanti ya. Jadi sebelum kita bayar pendaftaran itu, nanti ini kan karena kerjasama dengan LSPPI, kemudian kita ini dulu, setelah kita daftar, akan ada pengayaan materi. Ada pengayaan materi karena kalau kita lihat materi apa yang akan diujikan itu perlu dikayakan kembali. Terutama di aspek-aspek mengenai tentang penerapan tes psikologi gitu kan ya, atau psikodiagnostika. Jadi nanti pendaftaran sampai dengan 30 Juni, sekitar di awal-awal Juli itu akan ada pengkayaan. Itu mungkin bisa 2 atau 3 hari gitu kan ya. Karena harapan kami itu setelah rekan-rekan daftar, kemudian jangan sampai ada yang tidak lulus di proses sertifikasinya. Jadi semaksimal mungkin kita mempersiapkan agar rekan-rekan calon alumni itu bisa lolos dalam proses sertifikasi asisten psikologi. Nanti psikolog juga yang ngasih materinya. Oke. Itu bisa bisa di scan barcode-nya. Nah, lalu untuk info-info, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa hubungi saya atau Kak Prita, atau saya dan Kak Prita gitu kan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan mengenai proses pendaftaran atau yang berkaitan dengan sertifikasi asisten psikologi. Nanti kapan tesnya? Tesnya itu sekitar pertengahan atau maksimal. Kita belum tentukan waktunya, ini bergantung pada jumlah peserta yang daftar dari BINUS. Karena kalau misalkan kita yang mendaftar itu memenuhi kuota, kita bisa tesnya di sini. Kalau tidak memenuhi kuota, maka kita ikut tesnya di tempat yang ditentukan oleh LSPPI. Kayaknya lebih baik di tempat kita sendiri ya tesnya gitu. Jadi kalau ada batas minimalnya itu sekitar 5 atau berapa orang itu baru kita bisa mengajukan TUK. Jadi sertifikasinya, ujian sertifikasi itu di kampus kita sendiri. Tapi kalau tidak memenuhi kuota, maka terpaksa kita ujiannya di LSPPI. Nah, untuk itu belum bisa ditentukan waktunya kapan, cuma setelah saya bisa memastikan berapa jumlah yang mendaftar, maka baru bisa ditentukan waktunya. Itu aja ya, sekedar informasi. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Nanti transfernya nggak ke kita, tapi ke LSPPI. Nah, setelah teman-teman daftar di mengisi link pendaftaran. Nanti setelah mengisi link ini akan mengisi form-form isian dari LSPPI. Tapi sambil menunggu itu, kita juga akan ada pengkayaan itu ya. Ada lagi, Prit? Iya, halo teman-teman, ini QR code-nya, atau kalau udah ada yang tertarik atau masih pengen pikir-pikir nggak apa-apa juga, karena deadline-nya masih 30 Juni gitu ya, bisa buka bit.ly/daftar sertifikasi _Juli 2023. Nah, tadi ada yang nanya ke saya nih, Kak, kalau misalnya kita wisudanya November gitu ya, terus kayak bisa ikut nggak sih? Nah, di sini bisa dilihat terms and condition-nya. Yang pertama sebenarnya adalah apakah sudah ujian akhir skripsi atau sudah eligible wisuda. Misalnya kalian pengen ikut tapi belum,
gitu. Masih November. Nah, kita bakal buka lagi batch di November ya Pak ya. Gitu. Jadi ini dilihat aja, tapi kalau misalnya emang udah eligible atau udah ujian akhir cuman wisudanya enggak Juli juga ya nggak apa-apa gitu. Yang penting syarat utamanya dibaca aja udah ujian akhir skripsi atau eligible wisuda. Kalau misalnya belum bisa mengikuti yang batch Juli, nanti bisa ikut di batch selanjutnya. Kita akan terus membuka batch siapa ya gitu. Ada mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh karena waktunya juga udah pengen habis, boleh hubungi Pak Bay di emailnya bay.dowi@binus.edu atau di email saya andrea.ratri@binus.edu. Itu aja sih. Tadi ada link untuk absen gitu ya. Untuk yang di onsite boleh juga scan QR code absen, nanti akan di share oleh Harira. Gitu aja. Thank you ya teman-teman udah hadir di acara hari ini, baik yang di Zoom maupun yang onsite. Terima kasih, selamat siang.